Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Zaki Hanifah, mahasiswa Magister Manajemen dengan NIM P102.530. Pada mata kuliah Industri Inovasi akan menyampaikan tentang inovasi sistem monitoring rantai pasok pangan berbasis drone AI hybrid offline first sebagai solusi food loss di wilayah 3T Indonesia. Adapun yang melatar belakangi mengapa hal ini penting, pertama, bahwasanya Indonesia ini menjadi negara agraris dengan luas lahan pertanian terbesar ketiga di Asia. Namun, potensi produksi pangan yang besar ini tidak seiring dengan efisiensi rantai pasok. Total food loss tercatat 14% dan food waste sebesar 17% oleh Kementerian Pertanian. Petani tidak tahu kapan waktu panen yang optimal, distributor tidak tahu kondisi kualitas produk, dan keputusan diambil berdasarkan perkiraan, bukan data. Food Agriculture Organization dari United States of America telah melakukan penelitian di Banyuwangi, Jawa Timur dan memberikan rekomendasi adanya fasilitas bantuan teknis pasca panen, pusat agrologistik, dan sistem informasi rantai pasok yang lebih baik. Masalah utama food loss di Indonesia pada intinya adalah masalah informasi. Petani tidak memiliki akses data lahan yang akurat dan tepat waktu untuk membuat keputusan panen dan distribusi yang optimal. Yang pertama, drone sebagai cara mengurangi food loss telah dibuktikan pada salah satu studi di jurnal Plant Phenomics 2023 membuktikan bahwa sistem pemantauan panen berbasis drone dapat secara signifikan mengurangi food loss di lahan melalui deteksi citra tanaman. Drone AI dalam pertanian berupa integrasi AI, Artificial Intelligence, dan IoT, Internet of Things, dalam analisis data drone menunjukkan peningkatan signifikan dalam deteksi penyakit dini, estimasi hasil panen, dan manajemen irigasi. Sedangkan studi lain menunjukkan adanya hambatan utama berupa regulasi EVLOS dan konektivitas di daerah terpencil. Yang ketiga, konektivitas pada sentra pertanian. Badan Pusat Statistik pada tahun 2025 mencatat masih ada 3.469 desa tanpa sinyal sama sekali. Konsentrasi tertinggi ada di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah yang menjadi sentra pertanian utama dan membutuhkan teknologi monitoring. Arsitektur drone AI saat ini, disertai model AI ini saat ini setidaknya terbagi menjadi dua pendekatan yang masing-masing memiliki kelemahan kritis dalam konteks Indonesia. Yang pertama, full onboard edge AI. Di sini drone itu memiliki model AI yang berjalan sepenuhnya pada badannya. Keunggulannya, drone tidak memerlukan internet. Namun kelemahannya, konsumsi daya baterainya besar sehingga baterai ini terbatas untuk menjalankan operasional monitoringnya. Yang kedua, full cloud or ground control system offload. Model AI ini berjalan di server eksternal. Hal ini unggul dalam aspek hemat baterai, namun perlu koneksi yang stabil, menjadi kelemahan dari skema kedua. Arsitektur fungsional intelligence splitting di sini yang kami propose. Yang pertama misalnya ketika drone ini mengudara, maka model AI ini akan terkompresi dan navigasi otonom ini real time dan penghindaran rintangan. Ini menjadi hal yang sangat hemat daya. Dan yang kedua, ketika dia berjalankan AI yang berat, itu akan dijalankan melalui laptop atau grand control systemnya. Jadi akan cukup menghemat daya baterai dan juga mengefisiensi terkait konektivitas karena sinkronisasinya ini dapat dilakukan melalui sinkronisasi asinkron karena agregasi data rantai pasok dan visual dashboard nasional ini bisa tetap berjalan meski layer ini terputus begitu. Jadi pada intinya ketika drone ini berada di udara dan tidak mendapatkan sinyal, maka drone akan menyimpan datanya terlebih dahulu. Ketika ia mendapatkan koneksi, maka ia akan langsung mengupload kepada cloud yang ada. Sehingga data yang ada di ground control system sebagai monitoring sistemnya dan drone itu mendapatkan citra lapangannya itu dapat sinkron melalui sistem ini tadi. Siklus operasional menjadi tanpa ketergantungan infrastruktur eksternal. Jadi pada saat onboard AI penerbangan, drone ini memindai lahan secara otonom. Navigasi dan praanalisis vegetasi berjalan real time di udara. Data mentahnya ini disimpan lokal pada dalam body drone. Yang kedua, ketika dia kembali ke base, drone akan mentransfer semua datanya melalui WiFi atau latensi yang rendah tanpa melibatkan jaringan internet seluler apapun. Dan ketika hasil citra dari drone yang dianalisis itu akan dilakukan oleh GCS, Ground Control System, yaitu laptop dengan dashboard ini tadi untuk menganalisis dan memproses data menjadi status kesehatan lahan ini seperti apa atau memprediksi ukuran panen atau mungkin mendeteksi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ketika sudah selesai melakukan analisis akan muncul output yang langsung dapat dipakai dan laporan ini siap dipakai dan dilampirkan pada petani di lokasi untuk pengambilan keputusan panen hari itu juga. Dan hal ini
ini tetap tersinkron pada sebuah cloud atau layanan yang ini menyimpan semua data dari citra drone dan juga hasil analisis AI ini tadi. Nah, pada dasarnya bahwasanya kerugian ini akan menjadi hal yang pasti ketika drone dimiliki secara individu. Sebenarnya kita tahu bahwasanya harga drone pertanian itu mencapai 150 juta dan 500 juta. Ini akan menambah risiko teknologi usang ketika 3 sampai 5 tahun. Realitanya, bahwasanya 68% petani Indonesia itu mengelola lahan lebih dari 2 hektar dengan pendapatan hanya sampai di 25 juta per tahun. Ini menjadi titik yang kritis bahwasanya inovasi teknologi tanpa inovasi model bisnis adalah produk mati. Pendekatan kepemilikan individu ini tidak rasional secara matematis untuk pasar Indonesia. Maka hal ini kami mempropos adanya drone as service itu menjadikan data sebagai aset kolektif koperasi. Jadi skema ini membiarkan anggota ini membayar jasa monitoring per hektar dan mengubah capex ini menjadi opex yang sangat murah bagi petani. Dan hal ini juga memungkinkan adanya subsidi silang. Koperasi menerima proyek pemetaan komersial yang keuntungan mensubsidi biaya layanan untuk petani kecil. Dan hal ini menjadi bargaining power ketika data prediksi panen ini gabung menjadi aset negosiasi koperasi terhadap distributor, off-taker, sehingga memastikan harga jual ini yang adil. Jadi skema bisnis yang kami propose untuk hal ini tidak kami propose untuk tingkat individual, tapi kami menawarkan untuk tingkat kolektif sehingga penggunaan drone as service ini menjadi hal yang dapat dirasakan murah bagi para petani di sana. Dan potensi pasarnya, bahwasanya pasar global drone as service di sektor pertanian bernilai 4,8 miliar di 2025 dan diproyeksikan mencapai 24,6 miliar dolar di 2034 dengan CAGR 22,4%. Analisis hambatan adopsi yang pertama, biaya inovasi yang tinggi. Drone akan terasa lebih mahal seperti yang kami sampaikan tadi jika dimiliki petani secara individual. Maka solusi yang kami tawarkan berupa adopsi drone ini secara kolektif melalui skema DAES koperasi atau drone as service yang melalui koperasi di desa itu nanti. Dan yang kedua, konektivitas terbatas. Drone ini ditawarkan menggunakan arsitektur offline first, yaitu tidak memerlukan jaringan apapun terlebih dahulu, namun ketika melakukan analisis akan membutuhkan jaringan dengan latensi yang rendah. Yang ketiga, kelembagaan yang lemah. Potensi adopsi melalui integrasi ini sesuai atau menjadi potensial ketika momentum koperasi desa merah putih. Yang keempat, adanya kurangnya SDM terlatih. Operasional drone memerlukan operator yang bersertifikat di level koperasi, bukan secara individu. Dan yang kelima, ketidakjelasan regulasi. Hal ini, operasional drone itu dapat diizinkan melalui visual line of sight, sebuah prinsip atau perizinan yang memungkinkan operator itu menjalankan drone tapi tetap melihat posisi drone tersebut. Peluang strategis dari skema ini adalah adanya sinergi dengan program pemerintah, yaitu program KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, yang bertujuan memangkas rantai distribusi dari 6 tahap menjadi 2 tahap sebagai entry point yang kuat untuk integrasi sistem monitoring berbasis data. Yang kedua, ekosistem drone lokal ini berkembang. Indonesia tercatat sebagai salah satu pasar drone dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Dan pemain lokal seperti PT Dirgantara Indonesia, Beta UAS, Behave Drones, dan Terra Drone Indonesia. Adapun untuk risiko dan mitigasi, yang pertama, jika regulasi BVLOS belum terakomodir, maka strategi mitigasi yang dapat dilakukan berupa BVLOS sebagai pengembangan fase 2 setelah regulasi VLOS matang. Yang kedua, resistensi petani terhadap teknologi baru. Hal ini perlu pendekatan berbasis koperasi dan penyuluhan pertanian sebagai agen perubahan. Yang ketiga, ketergantungan komponen impor. Strategi yang dapat dilakukan berupa bermitra dengan produsen lokal seperti PT DI atau Betawas untuk supply chain yang lebih resilient. Keempat, keakuratan model AI di kondisi tropis. Strateginya, pelatihan ulang model dengan dataset tanaman tropis Indonesia dan iterasi berbasis data lapangan. Yang terakhir, keberlanjutan model bisnis koperasi menjadi risiko tinggi juga. Strategi mitigasinya, subsidi silang dari jasa pemetaan komersil, integrasi dengan program subsidi pemerintah melalui UPLAND Kementan. Inovasi ini berkontribusi pada 3 titik kritis rantai pasok pangan. Yang pertama di hulu, yaitu di on-farm-nya.
Data prediksi panen yang akurat membantu petani menentukan waktu panen yang optimal, mengurangi grade out akibat panen terlambat atau terlalu cepat. Yang kedua, pasca panen dan distribusi. Informasi, kondisi, dan volume panen yang terprediksi memungkinkan distribusi menyiapkan kapasitas penyimpanan dan transportasi yang tepat sehingga mengurangi kerusakan produk akibat penanganan yang tidak terencana. Yang ketiga, hilir yaitu pada rencana rantai pasok. Data agregat dari banyak lahan yang dikumpulkan platform cloud menciptakan supply intelligence bagi koperasi dan distributor untuk negosiasi harga yang lebih adil bagi semuanya dan perencanaan pasokan yang lebih akurat. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan terkait skema yang kami sampaikan terkait drone AI melalui skema offline first, dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan kurang berkenan, saya mohon maaf atas perhatian dan kesediaannya kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.